Oke, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue mau unboxing paket lagi. Ini paketnya adalah iPhone. Gue beli online. Gue beli iPhone ini secara online di salah satu toko di Tokopedia. Ntar gue akan cantumin linknya. Gue akan cantumin juga harganya. Jadi kalau nggak salah tuh harganya ini 1.600.000 ya, apa 1.800.000 gitu. Ntar lu cek aja sendiri di link di deskripsi. Ini adalah iPhone 6s, jadi ini iPhone lama yang masih bisa mendapatkan iOS terbaru yaitu iOS 15. Jadi gue beli ini secara online. Kenapa gue beli ya? Karena gue mau pakai iPhone 6s ya. Gue belum punya iPhone 6s, dulu pernah punya, terus gue jual lagi. Akhirnya gue beli lagi iPhone 6s dari online ini. Jadi kira-kira worth it atau enggak sih gue beli iPhone ini secara online? Jadi ini nama gue kepada Yusra, ini alamat kantor gue. Terus ini dari Boboiboy Store. Jadi tokonya itu namanya Boboiboy Store ya, di Cengkareng. Ntar lu bisa cek sendiri aja di Tokopedia atau link di deskripsi nanti akan gue cantumin. Kira-kira iPhone ini kayak gimana dalamnya? Worth it atau enggak ya dibeli? Kita langsung buka aja. Pelan-pelan. Wah, kena baret kan jadinya. Gak apa-apa. Kita taruh dulu cutternya. Kita buka paketnya. Ini dia iPhone-nya. Box dari iPhone 6s. Ini warnanya rose gold ya. Warna rose gold. Variannya itu gue lupa kasih tahu, ini yang 64 GB. Ya, ini LL garis miring A, artinya ini dari Amerika ya. Jadi ini X Inter iPhone 6s rose gold 64 GB. Dusnya seperti ini. Dari ikan cupang. Jadi ciri khas dari iPhone 6s tuh pas baru pertama launching yaitu ya ini si 3D Touch iPhone cupang ini. Di sini tulisan iPhone 6s, logo Apple. Tulisan iPhone 6s, logo Apple, dan di bagian belakangnya ada variannya 64 GB. Ini model number sama warnanya, varian warnanya, serial number juga ada, email. Jadi gue bisa bilang dus ini bukan dus ori ya. Kenapa? Karena ini tempelan sih menurut gue, bukan orinya. Kalau orinya dia nggak kayak gini tulisan-tulisan ini ya. Jadi kemungkinan besar sih sellernya itu jual iPhone, dapetin iPhone, terus dia siapin box baru atau box yang bukan orinya, terus ditempelin sama dia di cutting stiker ini, stiker email sama varian baru, langsung dijual ke para konsumen. Oke, langsung kita buka aja. Ini ada iPhone-nya, iPhone 6s diplastikin kayak gorengan ya. Oke, kita taruh dulu di sini unitnya. Oke, terus kita lihat untuk kelengkapannya ya. Kelengkapan dari si iPhone 6s ini. Di sini ada tempat iPhone-nya ya, tadahan gitu. Terus ada buku manual design by Apple in California. Bukan originalnya ya ini. Isinya apa aja sih? Biasanya sih emang SIM ejector. Terus buku-buku panduan gitu ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada stiker Apple di dalamnya. Terus ada earphone yang bukan originalnya sama sekali nih, kelihatan banget. Ada lightning cable sama kepala charger kaki 3. Dan ini bukan originalnya juga ya, karena udah dikasih keterangan di penjualnya. Si penjualnya tuh kasih keterangan di deskripsi si iPhone 6 ini bahwasanya aksesoris yang didapat itu bukan originalnya ya, baik dari kabel, kepala charger, earphone, dan boxnya juga bukan originalnya. Jadi gue nyaranin buat kalian kalau misalnya beli iPhone bekas ya, beli iPhone bekas terus dapat aksesoris yang bukan original, sebaiknya jangan dipakai deh aksesorisnya. Jadi kalian tinggal beli aja aksesoris yang original. Syukur-syukur udah pernah pakai iPhone dan masih punya aksesoris original sebelumnya, jadi bisa dipakai. Karena bikin iPhone jadi kurang awet ya, baik dari mesin dan juga baterainya. Oke, ini kita taruh sini dulu. Dan ini dia unitnya, iPhone 6s 64 GB warna rose gold.
ada tulisan S-nya ya. Keterangan S itu menandakan bahwasanya ini adalah iPhone seri S. Kayak yang di 4S, 3GS tuh, 5S itu ada tulisan S-nya. Dan ini iPhone 6s warnanya rose gold. Untuk bodinya sih gue bisa bilang mulus ya. Mulus banget. Ini kotor doang nih. Nggak ada baret sih gue ngeliat. Ini segel si tokonya. Biasanya emang kalau iPhone second tuh dia ngasih segel gitu. Ini untuk frame bezelnya juga masih bagus. Kanan kiri atas bawah ya. Bagian depannya juga layarnya gue rasa nggak ada baret-baret yang berarti ya. Apalagi retak ya. Tombolnya juga masih enak dipakai. Masih tombol fisik ya. Kalau misalnya iPhone 7 tuh udah tombolnya tombol yang bukan fisik. Oke, langsung kita nyalain aja iPhone-nya. Logo Apple, ini LCD-nya bening ya, cakep ya. Oke, ini iPhone-nya udah nyala ya, dan tampilannya kurang lebih seperti ini, iPhone 6s. Ini berada di iOS berapa ya? 14.2 ya, iPhone 6s, LL-A berada di iOS 14.2. Jadi ini belum diupdate ke iOS 15. Gua justru lebih seneng ya masih di iOS 14 karena apa? Kalau gua mau update ke 15 ya tinggal gua update aja. Tapi kalau udah di 15 mau downgrade 14 itu udah nggak bisa karena udah ditutup sama Apple-nya. Jadi alhamdulillah gua dapetin yang iOS 14. Kita cek untuk battery health dulu. Gua dapetin di angka berapa battery health-nya? 95%, bagus banget. Gua nggak bisa bilang ini udah pernah ganti atau belum, gua nggak tahu juga. Tapi buat kalian sih harusnya jangan terlalu mentingin battery health ya, karena nggak terlalu berpengaruh banget gitu, nggak terlalu jadi patokan. Jadi jangan sampai baterai health dijadiin patokan banget buat kesehatan suatu baterai iPhone kalian. Terus untuk soundnya kita coba speakernya. Masih bisa juga sih untuk speakernya, aman. Terus untuk Touch ID-nya kita akan coba di sini. Passcode-nya dulu yang gampang 4 digit aja. 00 aja semua. Use anyway. Verification. Oke, udah. Terus add fingerprint, Touch ID kita coba tempelkan jari kita. Ini bisa sih ya. Oke, yang kedua continue, dan ini udah bisa sih, harusnya kita lock dulu. Kondisi layar mati, dia langsung ke unlock. Kalau kondisi layar nyala, kalau kita nggak pakai jari yang tadi didaftarin, pasti dia akan minta passcode-nya ya. Tapi kalau kita pakai jari yang didaftarin, dia akan ada tulisannya unlock. Jadi itu dalam kondisi layar nyala. Kalau dalam kondisi layar mati, dia juga cukup responsif sih, aman. Nggak ada kendala untuk Touch ID-nya. Tombolnya juga masih aman sih ini. Tombol-tombol yang lain lupa gue kasih tahu ya, ini untuk volume up, volume down masih berfungsi, masih kliki. Ini untuk tombol silentnya juga masih bisa. Tombol power bisa juga ya. Aman sih untuk tombol-tombol. Terus Touch ID juga aman tadi, nggak ada kendala. Kalau untuk IMEI, sebenarnya ini nggak perlu gue cek ya. IMEI itu nggak akan terdaftar karena dia bukan region dari Indonesia. Ada kemungkinan terdaftar sih, cuman kemungkinannya kecil banget. Jadi gue bisa bilang kalau kalian beli iPhone second X Inter itu jangan berharap IMEI-nya terdaftar itu aja. Jadi untung-untungan aja lah gitu. Dan nggak terlalu permasalahan juga gue untuk IMEI, namanya juga iPhone second, iPhone lawas itu. Yang penting sinyalnya ada, itu aman sih menurut gue. Terus gue akan coba masukin SIM card dulu ya, bentar. Oke, ini SIM cardnya gue udah dapetin. Terus kita buka dulu untuk tempat SIM-nya. Oh ya, di sini tuh harusnya ada IMEI-nya ya, ada nggak ya? Oh ada ya tuh, untuk IMEI-nya ada di situ, di apa namanya, di tempat SIM-nya ini. Jadi kadang-kadang kita kalau beli iPhone second polos gitu aja, berarti itu bukan originalnya nih si tempat SIM-nya ini. Tapi ini gua rasa orinya sih. IMEI-nya soalnya ada di sini. Jadi ntar kalau kalian beli iPhone second atau sekarang punya iPhone second, coba deh dicek untuk tempat SIM-nya ini ada keterangan IMEI-nya atau enggak. Oke, kita taruh untuk SIM card-nya, leave on. Gue pakai provider XL ya, leave on. Masukin ke sini, kita tungguin apakah terdeteksi. Ya, terdeteksi ya, leave on LTE. Jadi untuk jaringannya gue rasa aman sih. Coba kita cek untuk browser.
Oh, aman ya. Sekali lagi. Oke, aman, nggak ada masalah untuk jaringannya. Terus kita coba wifi-nya dulu, pakai wifi rumah gua. Dia loading. Oke, connect ke wifi, kita coba browsing lagi. Dan aman ya. Untuk wifi-nya juga aman, terus selulernya juga aman. Untuk jaringan gue rasa sih nggak ada kendala ya, nggak ada kendala sama sekali, masih aman-aman aja. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone second terus X Inter, coba tanya dulu ke sellernya kira-kira dia bisa all provider atau enggak. Masa ya kalian beli iPhone tapi nggak bisa pakai SIM card ya kan? Ini untuk teleponnya ada, aman, gue rasa. Dan gue rasa sih untuk provider lain harusnya sih aman juga ya. Lalu apa lagi ya? Oh iya, untuk kamera ini bisa sih. Bagus juga, bening. Ini untuk videonya bisa slow motion. Kita cek hasilnya untuk slow motionnya. Mantap ya, berfungsi semua untuk kameranya. Begitu juga dengan kamera depan, ini bisa sih. Kamera depannya juga aman, nggak ada kendala, baik foto maupun video ya. Oke, ini iCloud-nya juga udah tersign out ya, jadi jangan sampai kalian beli iPhone tapi iCloud-nya masih nyangkut dari iCloud si pemilik pertamanya ya. Usahakan atau pastikan dulu iCloud-nya tuh kosong, jadi bisa kalian isi dengan iCloud kalian. Terus apa lagi ya, untuk layar sih gua rasa ini masih bening ya, nggak ada pixel, nggak ada bercak-bercak ataupun kerusakan lain yang ada di layar, masih aman gua rasa. Jadi itu aja sih ya, paling apa lagi ya buat ngecek. Gua rasa udah sih, speaker udah, terus kamera udah, battery health udah, layar udah, tombol-tombol juga udah. Paling Trio Tools ya, kalau kalian percaya atau meyakini Trio Tools hasilnya seperti apa, langsung cek aja di sini. Oke, gua rasa gitu aja ya untuk unboxing singkat gua mengenai iPhone 6s ini. Kalau misalnya nanti yang nontonnya banyak, gua akan bikin video reviewnya setelah beberapa minggu atau bulan, kira-kira si sinyalnya ini masih bisa digunakan atau enggak. Terus ngomongin worth it atau enggak, sebenarnya dengan harga segitu sih gua bisa bilang rata-rata emang iPhone 6s 64GB rata-rata emang harganya ada di angka segitu ya. Jadi kalau kalian cek di marketplace lain emang kebanyakan seperti itu. Mungkin ada yang lebih murah kalau dia aksesorisnya nggak ada, kan ada juga tuh yang jual iPhone bekas tapi dia unitnya doang, jadi si iPhone-nya doang, tanpa dus, tanpa charger, tanpa aksesoris lainnya. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga yang X iBox, ada juga yang lengkapnya gini X Inter tapi ya aksesorisnya bukan originalnya. Jadi tinggal kalian sesuaiin aja kebutuhannya seperti apa. So gua rasa gitu aja video dari gua. Bye.